Profesor Dr. Hesti Armi Wulan, guru besar senior dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya, UBaya, menilai fenomena sambutan kalangan intelektual kampus terhadap Anies Baswedan tidak terlepas dari ketokohan cucu pahlawan nasional AR Baswedan itu. Anies dinilai dapat menjadi lilin yang akan menyalakan lilin-lilin yang lain. Di saat bangsa Indonesia dihadapkan pada situasi yang memprihatinkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Buniyani yang akan membacakan satu berita untuk Jurnal KBA. Kunjungan Anies Baswedan ke kampus-kampus, terakhir ke UGM Yogyakarta dan ITB Bandung hingga UII Yogyakarta dan berbagai kampus lain di tanah air disambut 4-5 ribu orang per kunjungan. Di sana, Anies berbicara mengenai membangun demokrasi, membangun bangsa. Di sisi lain, keadaan politik dan demokrasi kita saat ini memang sedang carut-marut. Profesor Dr. Hesti Armi Wulan, guru besar senior dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya, UBaya, menilai fenomena sambutan kalangan intelektual kampus terhadap Anies Baswedan tidak terlepas dari ketokohan cucu pahlawan nasional AR Baswedan itu. Anies dinilai dapat menjadi lilin yang akan menyalakan lilin-lilin yang lain. Di saat bangsa Indonesia dihadapkan pada situasi yang memprihatinkan, tanda-tanda suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak mendapatkan respons positif dari penguasa, supremasi sipil sebagai manifestasi demokrasi mulai bermasalah, maka kehadiran tokoh yang mampu menjadi lilin sangat dibutuhkan. Terima kasih Bapak sudah dapat tanda tangannya untuk alumni Bina Antar Budaya. Dan pertanyaannya adalah, apakah ada tokoh sastra atau karya sastra Indonesia yang menginspirasi Bapak untuk lebih mencintai tanah air, apalagi ketika ke luar negeri untuk AFS, itu kembali lagi ke sini, adakah tokoh inspirasinya atau kata-kata dari para sastrawan yang menginspirasi Bapak? Terima kasih. Terima kasih, Nisa. Siapa penulis-penulis yang menginspirasi? Ketika masa tumbuh berkembang, saya suka dengan tulisan-tulisan yang klasik. Tulisan klasik itu saya baca. Saya ingat terus yang disebut sebagai tenggelamnya kapal Pandawa, W. Hamka, kemudian Siti Nurbaya, kemudian jadi Marah Rusli, kemudian Sultan Takdir, Buya Hamka, dan puisi. Saya tuh kuat sekali kedekatan tulisan-tulisan puisi-puisi Taufik Ismail. Taufik Ismail itu menginspirasi, dan ini pengalaman ketika pertukaran pelajar. Saya pertukaran pelajar SMA ke Amerika. Pulangnya dijemput oleh Taufik Ismail. Ya. Kalau tidak salah 27 anak SMA dari Indonesia. Pulangnya dijemput oleh Pak Taufik Ismail. Kami sebut Kak Taufik. Di perjalanan pulang, beliau minta kepada kita semua yang ada dalam pesawat itu untuk menulis puisi tiap siswa itu. Saya nulis puisinya di situ, pada perjalanan pulang. Dan puisi-puisi Taufik Ismail itu menginspirasi terus. Nah, ini sekarang sedang rame Gaza. Lalu saya, kalau yang lebih kekinian, MH Ainun Najib saya menyukai, kemudian Rendra, dan yang era-era kini Oki Madasari saya suka. Ini sastrawan tapi sejarawan tapi novelis Salim Filah saya suka. Kemudian Di Lestari, Ayu Utami, Ahmad Fuadi, siapa lagi ya nama-nama, Leila Khodori, Eka Kurniawan. Itulah kira-kira. Dan sebagian karya-karya itu ini kontroversial. Tapi itulah karya imajinasi, dia memantik percakapan. Sastra itu menumbuhkan betul-betul imajinasi.
perkenalkan nama saya Lia Sylvia Dewi, biasa dipanggil Lia, saya dari Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Ini teman-teman saya yang menulis ya Bapak, katanya we love you. Saya ingin bertanya, saat ini bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang diresmikan oleh UNESCO. Dan bagaimana pandangan Bapak melihat potensi bahasa Indonesia di 5-10 tahun ke depan sebagai salah satu bahasa yang dapat menjadi bagian dari diplomasi dunia? Tadi pengembangan Lia ya tanya tadi. Itu PR kita. Ketika bahasa Indonesia disandingkan dengan bahasa-bahasa lain di dunia, mereka tanya lemanya berapa? Dan ketika ditanya lemanya berapa, lalu bagaimana kita bisa mengatakan ini layak? Teman-teman sekalian, kalau kirim foto, ada yang reguler, ada yang HD kan? HD itu artinya apa? Ya, artinya jumlah titik warnanya lebih banyak. Jadi seperti layar ini, semakin luas, semakin banyak titiknya, semakin mencerminkan kenyataan. Betul tidak? Nah, bahasa begitu. Semakin banyak lemanya, semakin dia bisa mengungkapkan pikiran. Semakin dia bisa mengungkapkan imajinasi. Semakin dia bisa mengungkapkan observasi kita. Karena itulah kekayaan itu mendasar sekali supaya kita bisa berdiri tegak dengan yang lain-lain. Jadi ini pada hari-hari ini, alhamdulillah, kita dalam waktu yang singkat kemarin sudah berhasil melompat menjadi 119. Jadi kita kebut terus nih. Kalau bisa jadi 200.000, 250.000, 300.000, kita bisa ke sana. Kenapa? Karena kekayaan bahasa daerah kita yang luar biasa. Kalau tidak salah, tadi yang saya tanya kata jatuh itu, dalam bahasa Sunda itu kalau tidak salah 24 lema untuk kata jatuh. Tergantung sebab dan hasil. Betul, betul ya, betul? Iya. Nah, ini kita melihatnya seperti unik. Tapi sebetulnya inilah kekayaan kita, apalagi yang lain-lain. Tadi Pak Prof. Dadang menunjukkan bagaimana kita menyebut, apa alatnya namanya Pak? Melantang. Jadi, Bapak sekalian banyak sekali. Jadi, menurut saya gini, dorong pengembangan itu ya, supaya kita bisa setara dengan bahasa-bahasa yang lain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sah dari Program Studi Pendidikan Bahasa Sunda Angkatan 2022. Sedikit nervous ya. Bagaimana cara kita dapat mencintai tanah air melalui bahasa dan sastra, sementara perhatian terhadap guru atau pendidik yang mengajarkan hal tersebut sering kurang perhatian gitu, melihat dari kebijakan dan formasi guru dalam pendidikan itu masih terbilang kurang. Bagaimana pendapat Bapak khususnya dalam menanggapi kebijakan atau persoalan tersebut? Terima kasih. Tentang guru bahasa, saya rasa semua guru perlu perhatian soal kesejahteraan yang sangat serius. Bukan hanya guru bahasa dan sastra. Tapi saya ingin berpesan kepada guru bahasa dan sastra, jadilah guru bahasa sastra yang menyenangkan. Karena seseorang siswa itu suka pelajaran bukan karena bukunya, tapi karena gurunya. Banyak yang tidak suka pelajaran matematika, tidak suka pelajaran fisika. Kenapa? Ya pokoknya harus jadi guru yang menyenangkan dah ini. Yang pada sekolah di sini ya. Jadi bahasa dan sastra juga begitu. Jadilah guru bahasa dan sastra yang kreatif, yang inovatif. Tapi kesejahteraan gini, kalau negara memikirkan kesejahteraan guru, maka guru memikirkan pembelajaran bagi siswa. Tonton terus Jurnal KBA, jangan lewatkan hanya di KBA News. Salah satu tokoh bangsa yang dinilai dapat menjadi lilin yang akan menyalakan lilin-lilin yang lain adalah Anies Baswedan. Mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa. Kalau saya boleh usul, diksi ini diubah dikit, walaupun ini undang-undang. Apa? Mengembangkan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia harus dikembangkan. Jangan hanya mengutamakan, harus dikembangkan.
Kita mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia, tapi bahasanya tidak diperkaya, sama aja. Sama dengan bahasa daerah. Bahasa daerah dilestarikan juga baik. Tapi kalau dilestarikan, seakan dia warisan masa lalu saja. Maka budaya dan bahasa bukan hanya dilestarikan, dikembangkan. Bahasa daerah juga dikembangkan. Nah, yang ketiga, menguasai bahasa asing. Saya usul menguasai bahasa antar bangsa. Apa bedanya bahasa asing dengan bahasa antar bangsa? Kalau bahasa asing itu bukan bahasa kita. Kalau bahasa internasional atau bahasa antar bangsa itu bahasa yang digunakan percakapan antar bahasa. Myanmar itu bahasa asing, tapi bukan bahasa internasional. Bahasa Thailand itu bahasa asing, tapi bukan bahasa internasional. Jadi saya usul menguasai bahasa antar bangsa. Untuk ibuku yang paling kusayangi, judulnya adalah Napai. Napai. By Hip Zoir. Tai là Nam Bồ Đà Lạt Cạp. Này, chồng mà la dạ bà nàng cạp. Tơ này bồi là cạp. Bồi trời là này lô nàng cạp bồi lại nữa. Yang malai. Demikian satu berita untuk Jurnal KBA dan sampai jumpa pada kesempatan mendatang.